Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan di praktik menyajikan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Jadi dalam sajian laporan keuangan berbasis SAK ETAP yang sudah pernah kita pelajari, jadi ada beberapa jenis laporan keuangan. Jadi di antaranya yang pertama adalah ada di neraca, kemudian ada laba rugi, ada arus kas, ya, kemudian ada perubahan modal, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Ya, dalam praktik kali ini, jadi dalam rangka menyajikan laporan keuangan berbasis SAK ETAP dari kasus yang sebelumnya telah saya sampaikan, ya. Jadi ada 4 laporan yang harus Anda susun. Jadi yaitu neraca, laporan laba rugi, arus kas, ya, perubahan modal. Jadi dari kasus PT Aldenio, ya, informasi yang disediakan yaitu terkait dengan di menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP, di antaranya adalah memo dan worksheet atau neraca lajur. Ya. Untuk tips dan triknya dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang pertama yaitu di worksheet 1, ya, yaitu neraca berisi terkait dengan di neraca dan closing balance. Dan di worksheet yang kedua, ya, yaitu berisi terkait dengan di income statement dan closing entry. Ya. Jadi untuk worksheet 1 yaitu dari neraca dan closing balance, ya, itu nanti akan berhubungan. Jadi tips dan triknya retained earning, ya, dikosongin dulu, ya. Kemudian dividen, ya, di closing, ya, pasti hasilnya pasti 0, ya. Kemudian untuk di worksheet yang kedua, ya, yaitu kait dengan di income statement dan closing entry. Jadi income statement jadi berisi beberapa hal. Yang pertama yaitu di net sales, yaitu kode akun 4, net sales. Kemudian yang kode akun 5 yaitu COGS, ya, yaitu di harga pokok, ya. Jadi net sales, ya, dikurangi dengan COGS sama dengan gross profit, ya, income statement. Kemudian yang keenam yaitu berisi terkait dengan di operating expense. Jadi gross profit dikurangi dengan total operating expense, ya, akan menghasilkan yaitu operating profit, ya. Kemudian di operating profit OP ditambah dengan, ya, operating investment, ya, dan dikurangi dengan operating, ya, expense sama dengan EBT, ya. EBT dikurangi dengan tax, maka akan muncul EAT, earning after tax, ya. Jadi earning bruto, ya, ya, before tax. Jadi earning before tax itu merupakan, ya, jadi operating profit, ya, ditambah dengan operating investment dikurangi dengan operating expense sama dengan earning before tax, laba sebelum pajak. Kemudian di closing entry, ya, lihat untuk kolom income summary. Kolom income summary yaitu debit dikurangi dengan kredit dan kredit dikurangi dengan debit. Kemudian untuk tips yang selanjutnya yaitu di statement of change equity, ya,
for the years ends ya 31 Desember 2020. Ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan yaitu terkait dengan di issued capital and dividend. Jadi lihat keterangan informasi data yang sudah terpilih ya. Kemudian net income ya, lihat di laporan laba rugi. Ya, setelah diketahui kemudian retained earning ya Desember tahun 2020 dipindahkan ke neraca. Itu untuk kaitannya dengan di PT Aldanio yaitu di statement of change equity. Ya. Untuk selanjutnya yaitu di cash flow. Ya, cash flow. Cash flow itu ya intinya adalah jika berhubungan dengan uang ya tidak perlu dimasukkan dalam cash flow. Ya. Jadi cash flow itu berisi yang pertama adalah terkait dengan di operating activity. Ya, operating activity itu lihat di income statement. Jadi earning after tax, operating expense, jadi yang tidak kas, ya, doubtful debt expense. Kemudian depreciation expense dan gain or loss ya on sales of fixed asset. Nah, itu di kaitannya di operating activity. Nah, kemudian yang kedua yaitu di operating activity yaitu lihat di balance sheet. Ya, lihat di balance sheet. Jadi selain cash in bank dan petty cash ya, kecuali ya allowance ya. Jadi current asset jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, jika naik ya, maka arus kasnya berkurang sebesar selisihnya. Jika turun, maka arus kasnya bertambah sebesar selisihnya. Sedangkan untuk current liability dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya. Jika naik, maka arus kasnya bertambah sebesar selisihnya. Jika turun, maka arus kasnya berkurang sebesar selisihnya. Kemudian untuk di investing activity, yaitu lihat di balance sheet. Ya, yaitu di fixed asset dan informasi data yang terpilih. Ya. Depresiasi tidak masuk ya karena termasuk pada operating expense. Jadi bahan operasional. Kemudian terkait dengan di financing activity ya, lihat di balance sheet yaitu di long term debt and equity. Ya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi jika mengalami kenaikan, maka arus kasnya bertambah. Ya, jika mengalami penurunan, arus kasnya berkurang. Sedangkan retained earning jadi tidak termasuk ya, karena sudah termasuk dalam komponen earning after tax. Ya, jadi mengapa dividennya nanti akan ketemu kurang lebih sekitar mungkin 150 juta. Karena di tahun sebelumnya, tahun 2019 ya, ataupun tahun yang tertera, ada dividen payable ya, yang dibayar pada tahun ini, ya, tahun periode untuk di pelaporan. Ya. Kemudian untuk di buku besar setelah tutup buku, yaitu bersih kaitannya dengan di opening balance, ya, yaitu adjustment dan closing balance. Triknya yaitu sumbernya dari worksheet. Ya, akun yang ada penyesuaiannya di kolom adjusting journal entry jumlahnya menyesuaikan dengan adjusting trial balance. Akun dengan kepala atau nomor kepala 4 sampai dengan 8 ya, jumlahnya pasti 0 semua. Nah itu. Jadi itu adalah gambaran terkait dengan di untuk praktik menyusun laporan keuangan. Jadi ada menyusun untuk di income ya, atau laporan laba rugi, kemudian arus kas ya, neraca serta perubahan modal, dan ada lagi yaitu di opening balance ya, dan buku besar setelah tutup buku ya. Itu.
Jadi semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan selamat untuk mencoba mengerjakan ya dari kasus praktikum untuk SAK etap. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.